Ini adalah kisah bagaimana sebuah keluarga hancur karena bangkrut. Ironisnya, ada satu barang di rumah mereka yang berharga miliaran rupiah yang tidak mereka sadari. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku bakal membahas tentang misteri pembunuhan yang dilakukan oleh seorang businessman yang sangat tajir. Dia tinggal di sebuah rumah yang memiliki 19 kamar. Tapi entah kenapa meskipun dia memiliki anak yang sempurna, istri yang cantik, dia memutuskan untuk melenyapkan mereka. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu ceritanya, then make sure to keep on watching. Buat kamu yang baru datang di channel aku dan juga buat kamu yang sudah subscribe lama, thank you banyak. Aku upload video tentang misteri, beauty dan juga fashion plus relative setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the story. Oke, jadi kita bakal mulai dengan seorang laki-laki ya. Dia bernama John List. Dia lahir pada tanggal 17 September 1925 di Bay City, Michigan, Amerika. Ayahnya bernama John, ibunya bernama Alma, dan mereka berdua sangat religius. Ayah John itu juga bernama John kan ya. Dia mengajar di sekolah minggu dan setiap harinya Alma sangat protektif kepada anaknya yaitu si John. Pada saat John berusia 18 tahun, dia masuk ke wajib militer di mana di sana dia menjadi teknisi lab untuk membantu Perang Dunia Kedua di Amerika ya. 3 tahun kemudian dia selesai wajib militer, dia masuk ke Michigan University di mana dia adalah seorang murid yang sangat rajin dan sangat pintar. Dia lulus dengan bachelor di business administration dan master di accounting. Nah, setelah itu dia kembali lagi ke wajib militer di mana dia bertemu dengan calon istrinya yang seorang wanita yang sudah pernah bercerai yang bernama Helen. Nah, Helen ini juga sudah memiliki seorang anak perempuan ya yang bernama Brenda. Dan selama mereka pacaran, menurut John, sebenarnya mereka itu tidak berencana untuk menikah. Tapi suatu hari, si Helen bilang kepada John kalau saya hamil. Nah, karena itulah si John pun menikahi istrinya. Tapi ketika mereka pindah ke rumah baru, ternyata istrinya bilang kalau saya itu tidak hamil. Bayangin, kamu itu dibohongin ya kan oleh istri kamu. Tapi karena dia juga ya udahlah, aku udah nikahin dia, why not? Kita cobain aja. Nah, dalam kurun waktu 4 tahun pernikahan mereka, memang benar saja mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama Patricia, Frederick, dan John Jr. Oke, tampaknya semua berjalan baik-baik saja. Helen adalah ibu rumah tangga, sedangkan John bekerja sebagai akuntan di berbagai perusahaan dan dia dikenal sebagai orang yang dingin. Dia tidak memiliki banyak teman di kantornya dan karena itulah mungkin dia akhirnya sering berpindah tempat kerja. Tapi karena John adalah seorang laki-laki yang sangat rajin dan juga sangat pintar dalam kerjaannya, dia mendapatkan jabatan vice president di sebuah bank besar di New York ya. Jadi mereka itu kan pertama tinggal di Michigan. Akhirnya mereka pun pindah ke New York untuk pekerjaan baru John, di mana pada saat itulah John menjadi orang yang kaya dan dia pun membeli satu rumah di Rochester, New York yang sangat besar, memiliki ballroom, memiliki perapian yang terbuat dari granit ya. Di rumah itu juga terdapat kaca atap ya yang sangat indah sekali dan juga sangat mahal. Tambah lagi rumah tersebut memiliki 19 kamar. Nah, karena kamarnya banyak dan John juga sudah mulai tajir ya, dia pun mengundang ibu kandungnya untuk tinggal bersama dengan mereka. Oke, jadi tampaknya semua berjalan baik-baik saja. Pada tahun 1960, anak angkat John yang bernama Brenda keluar dari rumah dan dia menikah. Meskipun dari luar John dan juga Helen memiliki segalanya, anak-anak mereka pergi ke sekolah privat, di dalam rumah tangga mereka tidak selancar itu. Kenapa? Karena ternyata Helen memiliki penyakit STDs yang bernama syphilis.
dimana ini membuat dia jadi sering berhalusinasi, dan karena dia juga merasakan sakit ya, dia menutup kesakitan itu dengan cara minum. Jadi dia mulai jadi seorang istri yang alkoholik, dan dia juga mulai menjelek-jelekan suaminya di depan semua orang. Ini membuat John jadi merasa kalau dia bukanlah istri yang baik. Selain itu, karena John juga adalah seorang laki-laki yang sangat religius ya, dia menganut agama Lutheran, itu adalah sejenis ajaran dari Martin Luther King. Aku nggak tahu apakah itu mirip dengan Kristen, tapi aku rasa sih enggak ya. Dan aku juga nggak bilang kalau semua orang yang menganut agama Lutheran itu jahat, itu sama sekali enggak. Karena menurut aku di setiap agama pasti ada orang yang baik dan juga ada orang yang tidak begitu baik. So anyway, jadi ketika John melihat istrinya seperti itu, dia mulai merasa tidak nyaman. Ditambah lagi anak pertamanya yang bernama Patricia, dia bilang kepada ayahnya kalau saya ingin menjadi aktris. Nah, menurut John itu adalah karir yang dekat dengan Hollywood ya, aka sangatlah tidak religius. Jadi ayahnya tidak setuju, dan sayangnya pada tahun 1971 John tiba-tiba kehilangan jabatannya, dia kehilangan kerjaannya. Ini membuatnya sangat terpukul, tapi dia tidak bilang gitu loh kepada istrinya kalau saya sudah dipecat. Apa yang dilakukan adalah dia bakal pergi ke kantor setiap harinya, tapi dia malah akan pergi ke stasiun kereta api, dan di sana dia akan baca koran seharian. Oke, jadi selama berbulan-bulan dia bohong kepada keluarganya. Mereka kan pastinya nggak punya uang dong untuk membayar kredit rumah kan. Nah, yang dilakukan John adalah dia akan mengambil uang dari tabungan ibunya untuk membayar kredit rumah besar mereka. Sampai akhirnya pada bulan Oktober si John sudah pasrah ya, dia tidak mendapatkan pekerjaan baru, dan dia juga sudah mulai desperate. Dia rasa kalau malu banget lah kalau misalnya tetangga-tetangga kita tahu kalau kita itu bangkrut dan jatuh miskin, mendingan saya bunuh anggota keluarga saya saja. Jadi ini adalah satu logik yang sumpah kayak aneh banget ya, kayak kenapa kamu malu gitu ya untuk menjadi bangkrut dan kamu malah memilih untuk melenyapkan keluarga yang kamu cintai. Jadi beneran itu mind blown banget, tapi itulah yang dilakukan oleh John. Selama 1 bulan dia merencanakan pelenyapan tersebut sampai di hari H tanggal 9 November 1971 John merencanakan pembunuhan tersebut. Jadi paginya dia mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, dan pada saat dia kembali dia langsung ke dapur mencari istrinya yang sedang minum kopi, dan dia pun langsung menembak istrinya di bagian kepala dari belakangnya, dan istrinya pun langsung tewas. Dia lalu naik ke atas tangga di mana di sanalah ibunya tinggal ya, dan ibunya pada saat melihat si John kayak tanya gitu, kok ada suara ya, itu suara apa? Nah, si John bilang, aku nggak tahu itu suara apa, justru aku pikir ini adalah suara dari kamar kamu, makanya aku naik ke atas. Nah, setelah dia ngomong seperti itu, dia mengeluarkan senapannya dan dia pun menembakkan ibunya 1 kali di bagian atas mata kirinya, dan ibunya pun langsung tewas. Oke. Setelah itu dia pun pergi ke home office-nya di mana dia menulis sebanyak 5 lembar confession-nya bagaimana dia membunuh anggota keluarganya. Dia pun mengemukakan kenapa dia ingin membunuh mereka. Dan ini adalah surat yang bertujuan untuk pastor mereka. Di dalam surat itu dia pun bilang kalau saya sudah kehilangan pekerjaan saya, dan daripada kemiskinan kita terekspos kepada masyarakat, mendingan saya membunuh semua anggota keluarga saya karena saya nggak mau mereka malu, saya nggak mau mereka hidup susah. Dia juga bilang kalau tampaknya di tahun 1970-an ini dunia mulai menjadi tempat yang sangat berbahaya ya. Saya memiliki 3 orang anak, dan tampaknya mereka mulai tergoda oleh setan karena anak saya si Patricia itu tiba-tiba bilang kepada saya dia ingin menjadi aktris. Itu kan adalah pekerjaan yang sangat anti Lutheran banget. Jadi dia bilang seperti itu ya, dan sesudah dia menulis surat itu dia pun menunggu anaknya pulang. Nah, setelah anaknya pulang dia pun memeluk mereka, dan setelah itu sama dengan istrinya, dia langsung menembakkan kedua anaknya 1 kali ya di bagian kepala mereka, dan mereka langsung tewas seketika. Oke, bagaimana dengan John Jr., yaitu anak ketiganya? Setelah dia membunuh kedua anaknya, dia pun pergi ke kantor pos di mana dia bilang kalau kita udah ganti alamat ya. Dia pun lalu pergi ke banknya di mana dia mengambil semua uangnya dan juga semua uang ibunya. Dia lalu menelepon ke 3 guru dari anaknya, bilang kalau anakku pamit cuti dulu ya
selama 3 minggu karena kita akan pergi melihat Ibu Helen di North Carolina di Amerika juga. Jadi mereka cuti libur dulu. Oke, jadi karena itulah guru-guru mereka pun tidak mencari mereka kan. Nah setelah itu dia pun pergi ke sekolah anaknya si John Jr. dan dia nonton anaknya main bola. Oke, setelah selesai dia mengantar anaknya pulang dan sama dengan kedua anaknya dia langsung menembak John di belakang kepalanya. Tapi bukan 1 kali, 2 kali. Kenapa? Karena aku nggak ketawa karena lucu ya, beneran ini cuman kayak ketawa nervous. Tapi basically si John bilang kalau sebenarnya aku cuma ingin menembaknya 1 kali, tapi ketika aku tembak dia 1 kali dia mulai kejang-kejang gitu loh. Jadi aku takut dia masih hidup, aku pun menembaknya untuk kedua kali. Akhirnya kelima anggota keluarganya meninggal di dalam rumah dan setelah itu dia langsung menyeret kelima orang tersebut di ballroom rumah mereka dan tubuh mereka itu dilapisin oleh body bag. Jadi tubuh mereka itu tidak dimasukkan ke dalam body bag, hanya ditaruh di atasnya. Nah setelah itu si John pun langsung memotong, tahu nggak motongan apa? Memotong foto keluarganya, dimana kalau misalnya ada mukanya itu dia semua langsung potong. Kayak dia tuh ingin menghilangkan jejak mukanya supaya orang-orang nggak bisa tahu kira-kira tuh dia rupanya bagaimana gitu kan. Jadi dia ingin menghilangkan jejak dengan menghapus semua fotonya di rumah mereka. Setelah itu semua selesai, dia pun packing dan dia mengencangkan musik klasik di rumah mereka. Dia menurunkan suhu AC di rumah mereka agar mayat-mayat tersebut tidak membusuk lebih cepat ya, karena kan rumahnya tuh dingin gitu. Lalu dia pun menghidupkan semua lampu di rumah mereka agar terlihat kalau ada orang yang tinggal di sana. Dia keluar dari rumah, dia masuk ke dalam mobilnya dan dia pun mengendarakan mobilnya ke JFK Airport di New York, di mana di sana dia meninggalkan mobilnya. Dia pun terbang entah kemana. Bukan 1 minggu, bukan 2 minggu, melainkan hampir 1 bulan sebelum orang-orang sadar kalau ada yang tidak beres dalam rumah yang ada 19 kamar ini. Oke, jadi itu kan guru-guru anak-anaknya kan sudah nggak curiga lagi. Nah si Helen ini dia tidak memiliki banyak teman, jadi nggak ada orang yang cariin dia juga. Tapi ingat nggak, si Patricia itu kan dia ingin menjadi aktris ya, jadi dia itu ada sekolah akting. Nah ayahnya itu nggak telepon ke sekolah akting, jadi sudah berminggu-minggu si Patricia nggak datang ke kelas akting. Gurunya pun jadi curiga. Gurunya dan juga admin dari tempat les akting itu pergi ke rumah si John List untuk melihat kayak apa sih yang terjadi gitu loh. Apakah Patricia ada di rumah atau apakah Patricia sakit. Nah pada saat mereka sampai di rumah tersebut dan tampaknya mereka asik lihat-liatin gitu, tetangga si John pun jadi curiga dan akhirnya mereka pun melepon polisi kayak bilang kalau oh itu ada deh kayak orang-orang yang mencoba untuk masuk ke dalam rumah John, tolong kalian datang ya. Nah pada saat polisi datang, mereka semua pun masuk ke dalam rumah, dimana mereka begitu masuk mereka langsung, kamu tau lah, mencium bau. Dan pada saat mereka sampai ke ballroom, si polisinya sempat bilang kalau hey bangun kalian gitu kan, tapi karena tubuh-tubuhnya itu sudah bernyawa lagi ya mereka nggak bisa bangun. Nah akhirnya polisi pun sadar kalau apa yang mereka lihat adalah 4 tubuh yang sudah tidak bernyawa lagi. Bagaimana dengan ibu John? Well, karena ibunya itu cukup gendut ya, si John itu tampaknya kecapean untuk bawa ibunya ke ballroom gitu kan, ke lantai 1. Jadi ya ibunya ditinggal di kamarnya aja gitu. Selain penemuan 5 tubuh yang sudah tidak bernyawa lagi, polisi juga menemukan surat yang ditulis oleh John, di mana polisi pun jadi ingin tahu gitu loh sebenarnya di mana si John. Tampaknya dia udah bilang kalau saya lah yang membunuh mereka semua kan. Polisi tidak bisa menemukan keberadaan John selama bertahun-tahun. Iya guys, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, melainkan 18 tahun. Jadi tampaknya John berhasil kabur gitu ya selama 18 tahun. Tapi pada tahun 1989 detektif mulai membuka kembali kasus John List ini dan kali ini mereka mendapatkan tawaran untuk kasusnya itu dipublikasikan di sebuah acara TV Amerika yang sangat populer yang bernama America's Most Wanted ya. Itu adalah sebuah acara TV di mana mereka akan membahas tentang kasus-kasus kayak oh kita tuh lagi mencari pembunuh ini, kita lagi mencari pelaku ini. Nah si John pun masuk ke acara itu pada tahun 1989 di mana selain interview dari saksi mata ya, tetangga-tetangga dari John, mereka juga meng-hire seorang sculptor yang bernama Frank Binder di mana dia membuat sebuah patung muka John List. Nah ini adalah patung yang sangat spesial. Kenapa? Karena selain membuat muka yang sangat mirip dengan John List, Frank Binder ini juga membuat patung ini
ini kira-kira kalau misalnya John List itu sudah bertambah nih ya, kayak bertambah 18 tahun, gimana sih kira-kira mukanya? Apakah ada kerutan atau mukanya tuh kayak makin turun gitu? Dan guys, ini adalah hasil dari karyanya. As you can see, ini beneran mirip sekali dengan John List yang aslinya. Aku bakal kasih kamu lihat side by side ya. Beneran keren abis sih si Frank ini. So anyway, setelah episode America's Most Wanted ini keluar, ratusan orang menelepon kantor polisi di New York. Mereka bilang kalau saya pernah melihat seorang laki-laki yang mirip seperti ini ya. You know, kayak dia itu berperilaku seperti deskripsi kalian tentang John List. Tapi satu saksi mata yang membuat polisi sangat yakin kalau itu adalah John datang dari seorang wanita yang tinggal di Denver, Colorado, dimana dia bilang kalau saya ada kenal seorang laki-laki yang sangat mirip dengan si John, tapi namanya bukan John, namanya itu Robert Clark. Nah setelah itu polisi pun datang ya untuk menginterview cewek ini, tapi cewek ini bilang kalau iya tetangga saya itu dia baru aja pindah ke Virginia, jadi aku sekarang nggak tahu dia tuh ada di mana. Nah polisi pun langsung pergi ke Virginia dan mencari tahu kira-kira di mana Robert Clark tinggal dan apakah ada korban lainnya. Nah benar saja tampaknya si Robert Clark ini adalah John List, di mana si Robert ini bekerja sebagai seorang akuntan ya, dan dia juga sangat aktif di gereja Lutherannya, dimana di hari Minggu dia bakal menjemput jemaat-jemaat lain untuk sama-sama pergi ke gereja. Dan karena dia terlihat sebagai laki-laki yang baik dan juga sangat religius, seorang wanita yang bernama Dolores pun jatuh cinta dengan Robert. Nah tidak lama kemudian si Dolores dan Robert menikah, tapi sayangnya mereka tidak bisa menikah lama ya, karena 9 hari setelah program America's Most Wanted itu keluar, polisi langsung bisa menangkap si Robert ini di tempat kerjanya. Jadi si Robert kan bekerja sebagai akuntan ya, polisi pun menangkapnya di tempat kerjanya. Dan benar saja setelah polisi mengambil jejak jari dari Robert ya, mencocokannya dengan John List, si Robert ini adalah si John List. Jadi lucunya gitu ya, pada saat pertama kali si Robert ini diinterogasi ya, dia asik bilang kalau saya bukan John List, kalian tuh salah, saya bukan John List. Sampai akhirnya ketika polisi udah mendapatkan jejak jarinya, udah bener konfirmasi gitu ya, dia kan pasti ada dong jejak jari dari kayak pasportnya, pada saat dia menjadi John List, pada saat dia menyeret tubuh istrinya, itu kan ada jejak jari gitu. Nah akhirnya pada tanggal 16 Februari 1990 si John pun diadilin, dimana dia bilang kalau saya itu nggak merasa bersalah telah membunuh anggota keluarga saya. Saya rasa kalau ini adalah satu-satunya cara yang bisa membawa mereka ke surga ya, karena kalau misalnya mereka hidup sampai sekarang, mereka tuh pasti akan malu dengan kegagalan saya sebagai seorang provider, sebagai seorang ayah, kayak nggak becus banget gitu. Dan dia juga bilang kalau alasan saya nggak mau melenyapkan diri saya sendiri adalah karena saya yakin kalau misalnya saya mencoba untuk melakukan itu, saya tidak akan masuk surga. Jadi ini adalah satu perbuatan yang sebenarnya positif gitu loh, karena ya nggak apa-apa, saya yakin kalau ini adalah cara saya membantu anggota keluarga saya ke surga. Setelah saya meninggal, saya juga akan pergi ke surga. Iya guys, beneran, dia beneran bilang kayak gitu. Dan menurut pengacara John, dia bilang kalau John ini mengidap penyakit OCD, yaitu Obsessive Compulsive Disorder, yang membuat John memiliki pilihan yang terbatas. Kayak dia tuh cuma bisa melihat dua pilihan aja, kayak antara dia harus mengaku kalau dia bangkrut atau dia harus melenyapkan semua anggota keluarganya. Dan sayangnya dia memilih pilihan yang kedua. Beneran guys, kayak Oke, anyway, ya pastinya dong ya, pengadilan nggak setuju dengan itu. Tetap aja merasa kalau selama 18 tahun kamu itu berhasil kabur dari kejahatan yang sangat mengerikan ini, kamu tuh orangnya seperti apa gitu kan. Nah akhirnya pengadilan pun memutuskan kalau John harus tinggal dalam penjara seumur hidupnya sampai dia meninggal. Dan pada tanggal 21 Maret 2008 John meninggal di dalam selnya akibat penyakit pneumonia. Pada saat itu dia berumur 82 tahun. So, iya guys, aku pengen tahu opini kamu tentang kasus ini ya. Buat kamu yang pengen lihat film yang terinspirasi dari cerita John List ini, kamu bisa lihat di Netflix yang judulnya tuh The Stepfather. Dan aktor-aktor dan juga aktris yang bermainnya itu super beautiful banget. So, you will enjoy it, I promise. Selain itu, I guess apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini adalah kita harus selalu berhati-hati dan cobalah untuk
bersosialisasi gitu. Kalau misalnya si Helen punya banyak teman ya, pastinya dia at least tubuhnya itu akan ditemukan lebih cepat gitu. Karena dia nggak punya teman, akhirnya sampai-sampai guru dari anaknya itu yang harus datang dulu. Dan sebenarnya juga kasihan sekali sih ya. Aku nggak gitu tahu apa yang terjadi setelah seorang mengidap penyakit sifilis, tapi tampaknya si Helen di akhir hidupnya itu dia nggak happy karena kan dia juga udah mulai memaki-maki si John gitu kan. Dan ketika aku Google tentang rumah mereka gitu ya, kira-kira apa yang terjadi, apakah ada orang yang ingin beli atau enggak, ternyata 10 bulan setelah tubuh dari kelima orang tersebut ditemukan, tiba-tiba rumahnya terbakar. Dan ironisnya sebenarnya si John itu tidak bangkrut guys. Well, kenapa? Karena ingat nggak sih kaca atap di rumahnya itu? Nah, dulunya itu kalau misalnya dijual itu seharga 100.000 US dollar. Untuk hari ini itu sama dengan 590.000 US dollar. Seharusnya mereka itu tidak bangkrut. Dan kalau misalnya si John bisa berpikir lebih jernih ya, dia tidak harus melenyapkan anggota keluarganya gitu loh. Ada alasan apapun ya, ya udah, itu kan adalah roda kehidupan ya. Kamu tuh harus pasrah aja. Kalau misalnya kamu bisa naik, kamu mungkin bisa turun. Dan ketika kamu turun, ingat aja kamu pasti bisa naik lagi gitu kan. Yang penting kamu harus jadi orang yang baik dan juga rajin. So, anyway guys, this is the end of the story. Kalau misalnya kamu suka dengan cerita ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk follow aku di Instagram dan Twitter @yuviphan. Kamu juga bisa kasih aku request topik di DM Twitter ya. Dan juga guys, buat kamu yang pengen tahu warna lipstick yang aku pakai hari ini aku pakai lipstick dari Anastasia Beverly Hills. Ini adalah matte lipstick yang warnanya itu spice. Tipenya itu adalah matte ya. I don't really use this as much. Teksturnya itu matte, jadi agak sedikit kering. Cuman ini tuh beneran ya pasti dong kayak stay whole day gitu ya. Let me try. Okay, so this is the color. Aku saranin kamu untuk pakai lip balm dulu sebelum kamu pakai ini, and it will last you at least kayak 4-5 jam gitu. So yeah guys, thank you so much for watching. I hope you stay safe and I will see you in my next video. Bye guys! I know I'm not alone. Anywhere, whenever, we're still together.